Ini adalah Belanda. Pada tahun 1959, cadangan gas dalam jumlah besar ditemukan di laut timur negara ini. Pada tahun-tahun berikutnya, cadangan gas tersebut menjadi sumber pendapatan besar bagi Belanda. Belanda kemudian meningkatkan eksploitasi cadangan gas tersebut dan memperoleh pendapatan devisa yang sangat besar dari negara-negara barat. Akibatnya, nilai gulden mata uang utama Belanda meningkat lebih dari 50%. Meskipun di permukaan hal ini merupakan kemajuan ekonomi yang besar bagi Belanda, namun kenyataannya ini adalah bencana. Jadi apa yang terjadi? Dengan lonjakan nilai gulden lebih dari 50%, komoditas Belanda yang diekspor secara global juga mengalami kenaikan harga yang sangat pesat. Mengapa? Mari kita lihat contoh ini. Misalkan komoditas ekspor utama Belanda adalah mobil, dan pesaing negara tersebut adalah Amerika Serikat. Anggap saja mobil yang diproduksi oleh kedua negara itu memiliki kualitas yang sama. Mari kita ambil contoh mobil yang dijual di Amerika Serikat dengan harga $10.000. Untuk bisa bersaing di pasar Amerika Serikat, Belanda juga harus mencantumkan harga serupa sekitar 35 gulden. Jika biaya produksi sebuah mobil di Belanda diperkirakan 30.000 gulden, maka mereka akan memperoleh keuntungan sebesar 5.000 gulden untuk setiap mobil yang mereka jual. Namun dengan peningkatan nilai gulden sebesar 50%, kini $10.000 setara dengan 26.250 gulden. Jadi, untuk setiap mobil yang diproduksi, Belanda akan rugi hingga 3.750 gulden. Fenomena ini terjadi pada seluruh industri ekspor Belanda pada tahun 1970-an. Pabrik yang tak terhitung jumlahnya terpaksa harus tutup. Tingkat pengangguran meningkat 5 kali lipat. Karena fokus yang berlebihan pada gas dan penurunan nilai tukar mata uang asing, perekonomian Belanda mengalami krisis yang serius. Dunia menamakannya Dutch disease atau penyakit Belanda. Lalu bagaimana cara Belanda menyembuhkan penyakit ini? Pertama, Belanda telah mempromosikan investasi dan dana kekayaan negara. Hal ini membantu menstabilkan arus kas, memasukkan uang yang diperoleh dari minyak ke dalam kas lain seperti dana pensiun, dana investasi masa depan, dan dana investasi publik. Kedua, dana kesejahteraan sosial juga mendapatkan peningkatan investasi. Contoh tipikalnya adalah dana asuransi pengangguran yang digunakan untuk mendukung para pengangguran akibat Dutch disease yang disebutkan di atas. Dana ini memberikan bantuan langsung kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik yang disebabkan oleh kenaikan mata uang domestik mereka. Terakhir namun juga yang paling penting, Belanda telah mendiversifikasi perekonomiannya. Mereka telah menginvestasikan uang yang diperoleh dari gas ke industri lain, khususnya industri elektronik. Sejak saat itu, perusahaan elektronik di Belanda juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Contohnya adalah Philips dan ASML. Tindakan inilah yang membantu Belanda keluar dari krisis. Namun dalam hal ini, hanya sedikit negara yang saat ini bergantung pada minyak yang dapat melakukan hal yang serupa. Contohnya adalah Venezuela. Jadi apakah Dutch disease benar-benar tidak bisa dihindari dengan negara-negara yang kaya sumber daya alam? Dan apakah metode yang digunakan Belanda bisa menjadi obat mujarab bagi negara yang serupa?